Lu terinfluensi apa? Lu nggak tahu. Ada terinfluensi apa gitu kan? Influence tuh ini juga maksudnya ini sangat berarti ya buat jasa ini tuh sangat berarti, jasa beberapa musisi yang sangat berarti buat gue, akhirnya bisa menemukan kalau jati diri gue tuh di sini gitu ya. Jadi gue tuh sangat senang ternyata bisa bertemu dengan musisi-musisi yang senior. Akhirnya ketemu sama mereka lah yang merangkul mereka. Justru iya, ada bau-bau Sundanya. Tapi betul. akhirnya pemikiran mereka yang ngebuka gue adalah ketika mereka ngomong, Ki, justru lu lihat deh, kalau di luar itu ini adalah jadi sebuah kelebihan. Justru orang-orang tuh unik ngedengerin lu tuh. Karena mungkin saat gue masuk ke dunia entertain, gue terinfluence dengan beberapa penyanyi yang mungkin gue pengen seperti mereka. Gitu. Sampai akhirnya ya udahlah ngeberanin diri, dan omongan itulah yang akhirnya yang nempel di gue. Justru gimana caranya yang mungkin menurut gue itu adalah sebuah kekurangan. Lu sama adik-adik lu paling sering berantem sama siapa? Kalau waktu kecil ya, tapi pas Sekarang udah gede mulai akhirnya menemukan titik kayak cing, udah malu kayaknya kalau misalkan gue cari masalah gitu ya? Atau apa. Tapi kalau adik-adik masih berantem gitu. Kalau sekarang tuh Lu jiwa kakak lu tinggi banget berarti ya? ya gimana, karena pemikir gue tuh orangnya. Jadi karena gue tahu adik-adik gue tuh pendiam, adik-adik bukan pendiam, maksudnya tuh orangnya tuh nggak enakan. Kalau disuruh baru gitu. Bahkan tuh adik gue tuh nggak berani untuk minta sesuatu ke gue, beli sesuatu atau nggak berani. Kalau nggak gue yang open, gitu. nggak berani, nggak pernah mau. Nggak pernah minta dan gitu itu juga nggak pernah minta. Just Adik gua tuh dengerin nih. Orang kemarin beli vape, ikut beli vape. Bayar hilang. Pun buat kalian yang sudah ditinggalkan orang tua, jangan bersedih karena kalian akan berona dengan album terbaru. Ya, ada 10 lagu di situ, dan juga di bulan Oktober lu ada apa katanya? ada showcase juga Brona di Jakarta. Betul. Dan juga buat teman-teman yang nonton di luar negeri nih, di KL Malaysia, sama, di KL sama di Singapura, dia bakal datang ke situ 3 teman-teman. November sama 4 November. 3 November dan 4 November, saksikan teman-teman ya. Jadi gue tuh sangat senang ternyata bisa bertemu dengan musisi-musisi yang senior. Dan gue tuh tipikal orang yang gak bauan, kalau kata bahasa Sunda tuh gak bauan tuh. Jadi gue kalau ketemu sama musisi siapa, jadi gue ketika ketemu sama almarhum Bung Glenn, terus sama Bung Tompi, sama Sandi Sandoro, yang luar biasa tuh Marcel. Dulu pertama kali gue bingung, gue seorang diri masuk ke dunia entertain ataupun di dunia musik, gue nggak tahu siapa-siapa. Akhirnya ketemu sama mereka lah yang merangkul. Iya, sampai habis lagunya. Iya. Itu yang di lagu Ibu. Kurindu Ibu, ya. Iya. Wah gila sih. Wah Ki, nyokap gue meninggal 3 tahun lalu. Lagu itu 2 bulan gue puterin di rumah, mau dimanapun, di mobil. Emang tersentuh banget gitu sama lagunya atau gimana? Ketika nyokap udah gak ada, udah kayak gak ada tujuan. Sampai kayak aduh, terus gue ngapain dong? Tujuan gue kan pengen ngebanggain nyokap. Bokap pastilah tentunya gitu, tapi kan bokap ada koridor yang berbeda gitu loh. Udah nggak ada tujuan sampai hopeless. Tapi yang membalikan kembali suasana saat itu, dan gue pengen semangat lagi. Nice. lagu spontan. Stop ya kalau ada orang ngomong itu kenapa di spontan sih? Balik. Spontan. Aduh. Akhirnya udah dari Stereo Vibe itu gue bikin satu segmen, kita bikin musik kosongan. Mau nggak mau si musisi yang gue undang harus bikin lagu dadakan gitu. Nah dari 3 inilah ternyata viral waktu itu. Luka, terus lagunya sama Teddy sama Bass Boy. Akhirnya ya udah gue kepikir kayaknya bagus deh kalau misalkan masuk ke Brona karena satu benang merah. Akhirnya ya udah. Berapa lagu total di sini? Ada 10 lagu. Berapa lama lu siapin? Sebagian besar ada lagu yang, jadi sebenarnya Brona ini kehalang 3 tahun yang lalu karena pandemi. Iya, pandemi. Covid. Karena pandemi terus nggak jadi. Akhirnya kita nahan 3 tahun. Ketolong lah sama Cuek. Karena di umur 15 tahun gue udah punya pemikiran visioner. Karena pemikiran gue 15 tahun saat itu tiba-tiba gue punya pemikiran, kalau misalnya gue nggak punya duit, terus orang tua nggak punya duit, gimana ya? Waktu itu gitu. Akhirnya gue harus memilah dan memilih. Kalau gue mau nggak mau harus pergi ke Jakarta ikut bokap. Iya. Atau ya gue di sini tapi gue dengan stresnya gue mikirin itu semua. Emang sebelumnya dulu di mana? Di Bandung gue. Sekolah di Bandung.
Terus sekolah di Bandung. Iya, nggak di akhirnya Jakarta. gue sudah menemukan formula ketika gue bikin lagu kali ya. Dan itu pun kan dengan jangka waktu berapa tahun gue bisa menemukan akhirnya titik kenyamanan kalau gue bikin lagu. Ya gue bersyukur sih. Kayak maksudnya dengan apapun yang gue pengen itu pemicu buat kita buat membuktikan ke orang tua. Dan kalaupun orang-orang di luar sana ngomong, karena kalau setiap bikin lagu tuh kita, kalau aku pribadi tuh kadang udah langsung mikirin kayak misalkan kalaupun sakit hatinya karena apa, terus akhirnya mengambil temanya mau tema apa, musik tuh udah ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan gue bikin satu lagu A ini, gue tuh udah langsung nyebar ke tim tuh kayak gue pengen ambience seperti ini, instrumen yang ini, gue pengen bunyinya kayak gini, keluarnya kayak gini, mixingannya kayak gini. Tuh. Oh, di otak lu udah ada rulesnya nih, Ya. jadi tinggal tuang doang. Lebih ke yang lebih emosional sih, maksudnya kayak yang di album tuh ada judulnya Ego. Ya kadang walaupun gue jarang coba buka DM ya, tuh jarang banget gue. Tapi kalau udah kebaca satu dari semuanya tuh, satu aja yang meninggal kemarin sore ya gue balas itu ya teman-teman. Lu kan bercanda, gue juga bercanda gitu. Tapi terkadang lebih sakit kata-kata gue kan. Pala lu putus terus digiling sama kereta api apa gue bilang.